Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam Merah Putih. Guys, Irma Caniago makin ngedabrus guys. Dia sempat menyinggung soal threshold. Eh, dan ternyata threshold ini sudah 2 kali Rocky Gerung ke MK untuk memprotes hal tersebut. Akan tetapi saat itu Presiden Jokowi tak menerima. Nah, kemudian ada info nih, kabar terbaru dari OSIS RP bahwa ternyata giliran anaknya nih Pak Mulyono yang juga disinggung oleh posisi RP yakni Mas Gibran. Ada apa? Kira-kira seperti apa? Oke bosku, mari kita simak videonya. Bagaimana catatan Kak Irma Irma tentang Caniago makin ngedabrus. narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu Ya. bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu. Yang pertama nih soal keputusan MK. Soal MK nih. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Ya. Satu. Hmm. Artinya itu udah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima. Karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah, tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima gitu loh? Malah justru bersorak. Malah gitu ya. bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR Ya. untuk menentukan presidensial threshold, ya kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya 5% segala persen itu adalah DPR bukan tidak MK. punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, ya, dia hanya memeriksa norma-norma lah, Ya. yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Betul. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah itu yang kedua. Nah kemudian soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin Fufu Fafa. dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang Asik. ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya. Oh, Itu yang saya recehan bilang, ya. kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Asik. Karena memang norak. Mendukungnya. Siapa nih yang dukung dia, woi? Yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Kayak janji Bagaimana misalnya majikanmu. rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa gila aja, memalukan. Nah itu yang kedua Memalukan. ya. Saya urut dulu nih Mas. Ya, betul. Nah, Fufu Fafa. Nah ya. Saya udah 2 kali tuh ke Mahkamah Konstitusi untuk protes itu. Presiden nggak peduli. Padahal demokrasi, apalagi sistem presidensial, nggak boleh ada threshold. Lalu orang bayangin, ya kalau mau pakai threshold supaya efisien, kan orang takut kalau dinolkan thresholdnya akan tumbuh banyak partai itu. Berarti Alasannya selalu efektivitas. iya, dan dianggap nanti pusing tuh nyari calon presiden karena pemilu akan berlama. Lalu pemilu tetap 2 putaran, mau 10 presiden kak, tetap kan 2 putaran kan. Lalu ada yang bilang bahwa ya kalau dikasih nol, partai-partai lain akan tumbuh. Lo memang itu maksudnya demokrasi, menumbuhkan partisipasi. Seluruh Dengar pembicaraan tuh, Ibu kita Irma. hari ini menjadi nol Rocky, resultannya. kritisi Kalau kita presidential tahu bahwa sampai threshold. sekarang Presiden Jokowi tidak membatalkan presidential threshold. Gak ada gunanya kita ngomong tentang kemerdekaan berpikir, kompetisi. Kalau di ujungnya hak individu untuk berkompetisi bebas dihalangi oleh kuota dungu yang namanya presidential threshold. Di mana di dunia ini, di dalam sistem demokrasi, PLT itu yang nantinya akan menguasai 217 kabupaten kota atau 287 dihasilkan melalui penunjukan appointed. Boleh aja. Kapan? Kan dia PLT bisa berapa? 2 minggu, 3 bulan, oke. Ini 2,5 tahun. Artinya separuh dari tahun pemilu yang 5 tahun, 2,5 tahun. 287 daerah kita dikuasai oleh orang yang nggak dipilih rakyat. Gila ini idenya. OCCRP juga menyinggung nama Wakil Presiden Gibran Nah, ini nih. Raka. Dalam keterangannya OCCRP menyebut Waduh. nominasi ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, Nominasi. akademisi, dan jurnalisme. Jadi bukan orang abal-abal ini. Para jurinya ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Dan mereka sudah makan asam garam ya belasan tahun mungkin dalam mengelola ini. Tidak Pak pandang. Saiful. Paham bang. Selanjutnya,
Seluruhnya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. OCCRP pun tak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, termasuk pencalonan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup tersebut. Ada sejumlah dasar OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi. Salah satunya, para ahli sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Ini jelas-jelas yang tadinya independen sekarang di bawah kendali presiden. Apa itu bukan bukti? Mau bukti itu yang kayak gimana sih? Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum. Ia dianggap mencari keuntungan demi ambisi politik putranya, Gibran. Mungkin Gibrannya sih nggak Itu paling parah tuh. Ya bapaknya lah yang ambisi. Namun lembaga tersebut mengakui jika tidak memiliki bukti langsung karena bukan lembaga hukum. Nah, siapa yang berwenang untuk menunjukkan bukti langsungnya? Ya monggo. Ini bahan untuk KPK. Gitu loh logikanya loh. Bukan, mana buktinya? Tidak ada. Si Noel kan ngomong, nggak ada keputusan hukum. Ya ada, dilaporkan bertahun-tahun juga nggak direspon. Nah gimana dong? Makanya respon. Para juri menghargai nominasi warga negara, tapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama. Begitu kata penerbit OCCRP, Drew Sullivan. Meski demikian, laporan ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan. Itu loh, makanya menghasilkan 702 pejabat tinggi di negara-negara di seluruh dunia mengundurkan diri atau bahkan diskors dari jabatannya. Menghasilkan sekitar 600 dakwaan. Nah, ini adalah bahan. Sekali lagi ya, bukan ujung, bukan kesimpulan. Namun jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi, dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang memperhatikan dan mereka peduli. Kami juga akan terus memperhatikan. Nah, itu maksudnya. Ngerti orason? Munculnya pemberitaan Joko Widodo masuk dalam nominasi nomor 2 tokoh Masuk terkorup finalis dunia pemimpin tahun terkorup 2024. OCCRP. Ramai-ramai pendukung Jokowi mempertanyakan tentang kredibilitas OCCRP. Nah, kan? Siapa sih OCCRP ini? Lucu. Yuk kita kupas tuntas. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah organisasi jurnalisme yang diakui di seluruh dunia. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar korupsi dan kejahatan terorganisasi. OCCRP didirikan dua wartawan senior investigasi di Eropa, yaitu Drew Sullivan dan Paul Radu. OCCRP memiliki misi untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang seringkali melibatkan pejabat tinggi dan tokoh dunia. Selain itu, OCCRP dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda, juga dikenal sebagai salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar yang memiliki jaringan di 6 benua, berdiri sejak 2007. OCCRP tidak hanya berfokus pada korupsi, tetapi juga mengungkap bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan dampak luas, seperti krisis kemanusiaan dan ancaman terhadap demokrasi di berbagai negara. Organisasi ini telah mendapatkan banyak penghargaan bergengsi seperti Daniel Pearl Award, Global Shining Light Award, dan European Press Prize. Apalagi yang Anda ragukan? Mengungkap korupsi dan kejahatan besar yang sering kali tersembunyi. Dan yang menjadi pertanyaan besar, apakah OCCRP ini sebagai organisasi jurnalisme yang dianggap kredibel dan terpercaya di seluruh dunia rela menurunkan kredibilitas mereka demi seorang Joko Widodo? Bagaimana tanggapan Anda? Ya nggak mungkin lah, hanya untuk Joko Widodo mereka mau menurunkan reputasinya. Justru ini bukti gitu, bahwa mereka nggak peduli siapapun. Ini adalah hasil dari pendapat para ahli. Mana buktinya? Ya di pengadilan, makanya masuk dulu ke pengadilan. Karena ada yang begini, ini kocak juga ini. Jokowi ditarget pembenci berjaringan internasional. Apa bener ini? Istilah baru. Gak punya otak itu, Bang. Pembenci berjaringan internasional. Aduh, siapa ini ya? Label tokoh terkorup yang ditempel OCCRP kepada Presiden ke-7 Jokowi dinilai sengaja dibentuk kelompok pembenci melalui jaringan internasional. Agak lain. Memasukkan Jokowi sebagai finalis pemimpin korup jelas framing jahat dari orang-orang atau kelompok yang membenci Jokowi dengan melibatkan jaringan internasional. Yang begini langsung di framing oleh mereka sendiri bahwa ini adalah kerjaan agen asing, proksi asing yang mau menghancurkan Indonesia. Lah, laporan petisi 100 for asli dan yang lain-lain kenapa nggak diproses? Agak lain memangnya. Otak-otak para ternak Mulyono dianggapnya kerjasama dengan anti-anti asing. Ya ngapain juga sih OCCRP mau menurunkan derajatnya cuma gara-gara Pak Mulyono, kalau itu tidak benar. Agak lain kan. Woi, otakmu digunakan, woi. Gimana tanggapan kalian tentang video ini, tentang Ibu Irma dengan yang terakhir tadi, atau tentang Rocky Gerung? Oke, silahkan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.